bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Pi, tadi itu Nabi ke-26 sabdanya apa, Pi? Aduh, jadi apa ya? Papi tadi ketawa-ketawa terus ya, dibaptis Roh Kudus ya. Wah, saya bilang, wah ini Papi netan. Saya bilang begitu kan. Gitu Pak Ferdinand dia kan. Aduh. Nah, tapi kan pendeta-pendeta nggak peduli kan, yang penting dia dibayar pakai PK 50 juta kan. Kayak Pak Komar kan tuh PK-nya 20 juta. Yang paling mahal sekarang ini masih Gilbert ya, 50 juta. Nah, kan begitu Pak, itu jangan sakit jiwa begitu kita Pak. Kita kalau yang sehat-sehat saja, yang penting berbuah, ada ketika diajar, oke mengerti, setelah diajar ada metanoia. Ya kan? Betul. Ada perubahan pikiran, perubahan perbuatan, tingkah laku, wah bahagia. Gitu ya. Nah, jangan suka tumbang-tumbang ah. Kalau ini ibadah, ya saya nggak menolak, ya saya nggak melarang. Cuma lebih baik yang waras-waras saja. Ya saya nggak melarang ya, tapi yang sehat-sehat saja. Karena saya kan juga dari gereja itu ya, saya juga tahu. Tapi enak Pak. Jadi itu dalam terapi psikologi itu ada yang namanya ini ya, somatic breath ya. Motivasi. Enggak, somatic breath ya, itu adalah sebuah metode psikologi untuk menyembuhkan trauma masa lalu. Wah itu sampai ngikik-ngikik, sampai ngekek-ngekek, sampai cegukan, sampai kejang-kejang, sampai ngerungkel-ngerungkel, persis kayak Toronto Blessing. Nah itu dipakai dalam dunia psikologi. Nah kemudian oleh Toronto Blessing ini digunakan Pak teori itu. Nah dibuat, dikondisikan supaya seperti itu. Kan itu ada caranya, ada level-levelnya Pak, dia naik, cuduk, nari-nari, uceng-uceng, yang sampai lecut sampai segala macam. Nah itu somatic breath itu adalah sebuah terapi, digunakan sebagai terapi itu. Nah terus saya makan anjing, tiba-tiba anjing itu datang kan, saya kan nggak sadar, saya kan kalau makan kan anjingnya tak kasih makan ya kan, saya makan apa anjing itu makan, terus saya kasih cek, setelah saya makan, saya kasih makan lagi, saya lempar lagi, diumpan gitu, dia seneng kan. Setelah saya habis makan, saya baru nyadari saya baru kasih makan anjing saya dengan daging anjing. Waduh, saya nyesel, waduh anjingku makan anjing kanibal nih. Nah, sejak saat itu saya nggak makan anjing. Oke. Terima kasih, Pastor. Lanjut. Ini ada Ferdinand. Ya, Ferdinand. Halo. Ya, shalom. Ulat uli. Jadi gini, Pastor. Maaf ya, bukan mau mendikte. Era 85 terjadi KKR Klosa yang dibawa teman saya Jeremy Arim, orang Madiun, abangnya Hari Purwanto. Pak Paul pasti kenal ya, almarhum Jeremy Arim. Kedua, Toronto Blessing Kanada, ya kan? Ini saya bukan mendikte Pak Paul ya. Ketiga, setiap orang paling senang didoain jatuh kelopak. Itu tidak ada tertulis di Alkitab, apa saya nggak ngerti atau apa. Saya bingung dan saya nggak percaya orang jatuh apa segala macam itu, ya kan? Jatuh pun ya akal-akalan oratornya pinter orasi, wah ada manifestasi segala macam. Tapi kalau pelepasan juga paling suka zaman itu konsultasi didoain asal senang telinganya. Inilah dimanfaatkan orang-orang macam si Gilo. Sengaja dia cari orang-orang yang berduit dikit, kalau yang susah nggak pernah dia lain kan. Menurut Pastor, kejadian mulai Toronto Blessing 1 itu kira-kira apa itu Pastor? Sampai detik ini saya tuh merenung apa kerjaan si setan keparat itu, atau memang sensasi kelakuan daripada hamba-hamba Tuhan. Itu kan luar biasa tahun 90 Pastor kan. Demikian katanya. Ya, dulu saya juga pengagum Toronto Blessing, tetapi setelah saya mengerti, enggak ya. Toronto Blessing itu hanya sebuah fenomena psikologis yang kemudian dibesar-besarkan, ya, dan akhirnya malah menjadi pengajaran yang keliru ya. Saya kalau bilang sesat, ya pokoknya keliru, dan saya tidak setuju, karena itu membahayakan. Tetapi apakah sesat? Enggak ya, kalau sesat itu kalau orang meninggalkan Yesus.
Ya, tetapi itu menjadi ilusi gereja. Saya kalau jangankan khotbah doain, saya cuma main keyboard saja ya, orang lagi ibadah ya. Saya setiap kali sebelum ibadah, sebelum berdoa kan saya bikin instrumental keyboard single kan, supaya orang tuh datang pikirannya dari rumah, dari kacau-kacau, baru berantem sama istrinya, baru ruwet, baru apa. Saya masuk, mereka duduk langsung siap doa. Saya baru masuk main musik aja orang udah rebah loh. Masuk begitu duduk dia bisa rebah. Saya cuma main keyboard saja tuh, main single piano. Coba bayangin. Nah, terus apakah tuh saya senang? Wah, dulu saya senang banget ya. Apalagi kalau saya khotbah begitu saya nyembah, wah udah berbahasa kira pasang karena jeblak. Separuh itu lebih dari separuh pasti jeblak itu. Nggak mungkin kurang dari separuh. Wah saya belum khotbah loh itu padahal. Wah senang saya bangganya minta ampun. Belum dikhotbahin saja sudah pada jeblak-jeblak. Akhirnya waktu saya khotbahin ngantuk semua. Capek kan? Habis bahasa roh kenceng-kenceng, kejang-kejang, nari-nari muter-muter. Capek dia. Terus ditanyain ya, terus saya datang lagi ya suatu ke kota yang sama. Saya cerita yang sama, oke bulan lalu gini, ingat gak? Saya contohnya satu nih, saya tanya ketuanya. Saya ikut bapak kemarin, nggak ngerti dia. Nah itu bahaya sekali. Saya lebih senang orang yang waras, sehat, ya, dalam kondisi sesadar-sadarnya. Ya nanti Anda ditanyain sama ini Pak Ferdinand, ditanyain sama anaknya, Pi, tadi itu Nabi ke-26 sabdanya apa, Pi? Aduh, jadi apa ya? Papi tadi ketawa-ketawa terus ya di baptis Roh Kudus ya. Wah, saya bilang, wah ini Papi netat, saya bilang begitu kan. Gitu Pak Ferdinand ya kan. Aduh. Nah, tapi kan pendeta-pendeta nggak peduli kan, yang penting dia dibayar pakai PK 50 juta kan. Kayak Pak Komar kan tuh PK-nya 20 juta. Yang paling mahal sekarang ini masih Gilbert ya, 50 juta. Nah, kan begitu Pak, itu jangan sakit jiwa begitu kita Pak. Kita kalau yang sehat-sehat saja, yang penting berbuah, ada ketika diajar, oke mengerti, setelah diajar ada metanoia. Ya kan? Betul. Ada perubahan pikiran, perubahan perbuatan, tingkah laku, wah bahagia. Itu ya. Nah, jangan suka tumbang-tumbang ah. Kalau ini ibadah, ya saya nggak menolak, ya saya nggak melarang. Saya nggak percaya. Lebih baik yang waras-waras saja. Ya saya nggak melarang ya, tapi yang sehat-sehat saja. Karena saya kan juga dari gereja itu ya, saya juga tahu. Tapi enak Pak. Jadi dalam terapi psikologi itu ada yang namanya ini ya, somatic breath ya. Motivasi. Enggak, somatic breath Ya, itu adalah sebuah metode psikologi untuk menyembuhkan trauma masa lalu. Wah itu sampai ngikik-ngikik, sampai ngekek-ngekek, sampai cegukan, sampai kejang-kejang, sampai ngerungkel-ngerungkel, persis kayak Toronto Blessing. Nah itu dipakai dalam dunia psikologi. Nah kemudian oleh Toronto Blessing ini digunakan Pak teori itu. Nah, dikondisikan supaya seperti itu. Kan itu ada caranya, ada level-levelnya Pak, dia naik, cuduk, nari-nari, kejang-kejang, yang sampai lecet sampai segala macam. Nah itu somatic breath itu adalah sebuah terapi, digunakan sebagai terapi itu. Itu Pak. Itu pelepasan itu namanya. Iya memang itu pelepasan. Tapi sebenarnya dalam psikologi itu memang dipakai untuk pelepasan dari trauma masa lalu. Neuron yang itu dilepaskan. Trauma masa lalu itu mencengkeram neuron. Neuron itu dilepaskan di dalam terapi, dalam somatic breath itu, ngatur nafas apa segala macam, termasuk fokus, ada dia ambience-nya bagus, musiknya dikasih cerita-cerita yang menarik, jadi dia. Gitu ya. Nah, itu ada ya somatic breath namanya. Jadi gini, maksud saya Pastor, pertanyaan, kalau kita lihat era KKR Kolosal Jeremia tahun 85 di Senayan, itu kan sejak itulah lawatan itu luar biasa di Indonesia, booming di mana-mana kan, dari Sabang sampai Merauke. Markotop lah orang-orang macam Niko, termasuk Alek, ya kan, Awon Datu mungkin tahu ya. Jadi era itulah. Tapi ini pada hedonisme semua ya. Ya betul. Ujung-ujungnya itu. Terus apakah Indonesia dimenangkan sejak saat itu? Enggak, tetap aja begitu. Gagal total. Artinya kegerakan karismatik ini ya hanya ya sudah, mau apa? Makanya eranya Pak
Daniel, ya kan, dia pernah ke Nias itu, dia ketemu Bupati, Pak Bupati, jangan katanya kasih izin sekolah Alkitab. Ini orang-orang ini hanya mau cari duit aja, karena nganggur. Kenapa? Selalu saya katakan, Pastor, manusia di negara kita, di 270 juta itu, mayoritas pemalas, malas, mau insan aja. Hak dan kewajibannya tidak proporsional. Demikian Pastor, supaya Ya. kita Lanjut, Rosen Ababan. Lanjut. Ya, terima kasih. Ulat dulu. Shalom, Pastor. Shalom Bu Rose. Gini, Pak Paul tadi disinggung masalah Injil bagi segala makhluk. Nah, wajar nggak ya kita punya peliharaan, kita nggak pernah lah, nggak ada niat untuk kayak ayam gitu ya disembelih dimakan gitu. Tapi kalau dari kita beli di luar gitu ya, kita makan gitu. Tapi kalau punya kita sendiri kayaknya nggak ada nggak tega gitu loh. Wajar nggak gitu Pak? Itu aja Pak mau saya Ya tanya. dong, masa kita ayam sembelih terus kita biarkan begitu. Saya kalau punya piaraan ayam saya sendiri ya, saya kasih nama Joko gitu kan. Saya ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Saya punya sahabat dulu di kampung namanya Tito. Tito ini punya kakak namanya Joko. Joko ini piara ayam dari piyik, beli piyik. Wah, zaman itu kita anak ke pasar tuh bangganya minta ampun ya. Pulang kita bawa seekor pitik, dikasih makan, dirawat, disayang. Terus si Joko ini jadilah sore. Kadang-kadang si Joko ini masuk ke kamarnya si Joko. Joko punya ayam namanya Joko ya. Joko punya ayam namanya Joko. Ayam jagonya ini si Joko ke kamarnya si Joko gitu kan. Nah, udah disayang-sayang udah kayak anjing piaraan begitu ya udah. Malam dilus-elus tidur. Suatu ketika dia pulang sekolah si Joko ini manggil Joko, pengen di Joko dipanggil-panggil. Saya mangan saya. Mangan saya ya. Panggil semua anak-anak makan semua. Setelah makan lahap sekali, sampai sore udah ketemu, Joko hilang. Wah, dia mulai marah-marah ya, tetangganya dimarahi. Kowe pasti kamu yang nyuri ya. Nggak taunya Jokonya itu yang tadi dia makan itu loh. Wah, dikasih tahu, udah mau ribut, mamanya keluar. Le, jangan berantem, suruh masuk dijelasin tadi Joko itu tadi ayammu sudah kita sembelih itu loh, mama nggak punya uang buat beli makanan. Jadi ayamnya dipotong, wah histeris. Ini Jokonya mati saudara, disembelih dimakan. Nah itu kan kita aja makan piaranya kita sendiri aja nggak tega kan. Apalagi ini ayamnya sampai lari-lari dipotong ini, wah kelewatan kalau Anda tega makannya. Kan begitu kan. Ya. Gitu. Pak, persis saya ada ayam piyek ya, saya pelihara 3 ekor, sudah besar, saya kasih nama Rainbow CS gitu juga. Iya, nggak tega lah makannya lah. Kita pulang dari mana-mana gitu, kita panggil Rainbow datang. Jadi ada kayak jadi ada hubungan gitu ya, padahal dia binatang. Lah kemarin hilang dia karena nangis. Hilang nangis. Saya kalau ayam saya punya anjing hilang aja nangis. Iya, saya cari Pak. Kenapa saya nggak makan anjing? Saya kan nggak mau. Saya bukannya nggak doyan anjing. Saya nggak makan anjing. Karena terakhir waktu saya kuliah, saya punya anjing namanya punya anjing lah pokoknya ya. Nah, anjing itu saya piara. Ya, saya piara. Iya, kasih nama orang nanti tersinggung orangnya nanti kalau saya ini. Pokoknya saya punya anjing gitu ya. Tak piara, tidurnya di kasur saya ya. Kalau saya kuliah, anjing ini ada di kolong kursi saya. Saya kan jadi asisten dosen. Sekali saya ngajar asisten dosen, saya ngajar anjing ini duduk di mejanya ini, di meja dosen. Nurut, lari-lari begitu. Suatu ketika saya makan di CRW dikasih sama orang Manado itu kan. Nah, temannya Thomas Tejo itu yang racunin saya pakai makan anjing itu, temannya Thomas Tejo itu. Nah, terus saya makan anjing, tiba-tiba anjing itu datang kan. Saya kan nggak sadar, saya kan kalau makan kan anjingnya tak kasih makan ya kan. Saya makan apa anjing itu makan, terus saya kasih cek. Setelah saya kasih makan lagi, saya lempar lagi. Diumpan gitu dia seneng kan. Setelah saya habis makan, saya baru nyadari saya baru kasih makan anjing saya dengan daging anjing. Waduh, saya nyeselin, waduh anjingku makan anjing kanibal nih. Nah, sejak saat itu saya nggak makan anjing.
Gitu ya, nggak tega. Ternak ini juga ternyata pinter ya. Hilang dia terus kami cari nggak ketemu lah. Orang bilang kalau itu dipelihara dari piye Bu, nanti dia kembali. Kembali. Benar Pak Paul. Jam 9 malam pulang dia. Iya. Manja. Itu aja Oke Pak ya. Paul. Iya. Pak HW Makasih. silakan.